Shalom Bapak. Kita mulai kelas ini dengan doa. Saya minta Denis memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini Tuhan, kami akan mulai dengan proses perkuliahan kami Tuhan, kiranya pertolongan dari Tuhan menuntun setiap apa yang kami belajar, terutama buat Bapak dosen, Bapak Gihon, buat hikmat pendidikannya Tuhan kepada kami, sehingga apa yang kami dapat Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Denis. Sedikit koreksian, kalau memulai doa bukan seperti mengheningkan cipta ya. Oh iya. Mari kita mulai. Ya, jadi kalau katakan mari kita berdoa, langsung saja berdoa. Iya. Baik. Saya kira tidak perlu perkenalan lagi karena sudah mengenal saya. Jadi kita langsung kepada materi hari ini. Kita mata kuliah program pendidikan di sekolah dan gereja. Sudah pernah mendengar tentang mata kuliah ini? Belum Bapak. Setelah mendengarnya, apa yang terlintas di dalam pikiran Denis dan juga Philip? Bingung juga Pak. Program pendidikan di sekolah dan gereja. Nah, kalau hanya topiknya judul mata kuliah saja ya kita sudah pahami ya. Kalian harus mengerti bahwa berarti di dalamnya kita akan membahas tentang dua lembaga penting, yaitu di sekolah dan juga gereja. Ya mungkin mata kuliah yang lalu saya sudah sampaikan bahwa sebagai sarjana agama, sarjana pendidikan agama Kristen atau sarjana teologi, kita tidak bisa memisahkan diri hanya memilih salah satu lembaga. Contohnya seperti pernah saya bilang bahwa dia itu sarjana pendidikan guru agama Kristen, dia katakan saya tidak bisa melayani di gereja. Sebaliknya juga sarjana teologi, dia katakan bahwa dia tidak bisa mengajar di sekolah. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah bahwa sebagai sarjana pendidikan agama Kristen, kita harus bisa mengajar baik itu di sekolah dan di gereja ya. Maka di sini ada mata kuliah program pendidikan di sekolah dan gereja. Kecuali mungkin di sana hanya ada sekolah atau gereja saja salah satunya. Tapi kalau dua-duanya ada, maka kita bisa terlibat di dalamnya. Baik, itu mungkin hanya sekilas. Untuk beberapa kali pertemuan kita ke depan, kita akan membahas tentang beberapa bagian. Yang pertama, ada 7 bagian. Yang pertama tentang Alkitab sebagai buku kurikulum. Yang kedua, Alkitab sumber pengajaran dalam pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, doa dalam kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Yang keempat, PAK dalam pendidikan sekolah umum. 5, PAK dalam sekolah Kristen. 6, peran pendidikan agama Kristen di gereja dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Yang terakhir, pendidikan agama Kristen di gereja lokal. Jadi bagian ini mungkin tidak tersusun dan rapi, tapi nanti bisa kita pilih tentunya bahwa di dalam pembahasan kita ini ada 2 hal penting ya yang akan kita bahas
tentang program di sekolah dan di gereja. Ya, dua lembaga ini tentunya kita akan membahasnya dalam pertemuan beberapa kali ke depan. Yang pertama tentang Alkitab sebagai buku kurikulum. Nah, mungkin sebagai guru, baik itu guru di tingkat yang formal, non formal, sampai ke tingkat tinggi, yang rendah sampai ke tingkat tinggi, mungkin sudah pernah mendengar tentang kurikulum. Dennis dan Felix, sudah pernah dengar tentang kurikulum? Sudah Bapak. Apa itu kurikulum? Itu kurikulum itu program pendidikan. Ya. Jadi sebagai guru kita harus bisa tahu tentang kurikulum itu ya. Dari kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode, ya. Nah, ini kalau ada di sekolah, ya. Sama halnya juga di gereja. Di gereja pun ada kurikulumnya atau ada program, ya. Pembagian materi yang harus disampaikan atau bahan-bahan khotbah. Biasanya gereja-gereja besar mereka sudah mengatur selama 1 semester atau selama 1 tahun. Setiap minggunya mereka sudah tahu tanggal sekian atau bulan sekian bahas tentang ini. Itu kan kurikulum di gereja. Ya, maksudnya supaya nanti tidak tidak menyimpang, tapi terarah, begitu ya. Nah, selama ini yang kita dengarnya hanya ada di sekolah. Nah, sekolah itu baik dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, ya, ada kurikulumnya. Jadi supaya maksudnya ada kurikulum ini supaya terprogram dengan baik, ya, setiap rencana-rencana yang akan diadakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan itu, ya. Maka setiap guru harus tahu tentang kurikulum. Nah, contohnya sekarang ini pemerintah wajibkan baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Agama diwajibkan supaya sekolah-sekolah itu menggunakan kurikulum 13, ya, kurikulum terbaru. Yang tentunya dari tahun-tahun sebelumnya sudah terus diperbaharui, ya. Dan biasanya di Indonesia ini kurikulum selalu berubah-ubah. Istilah kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti a course of study in school or university. Kursus belajar di universitas atau di sekolah, ya, itu terjemahannya. Awalnya istilah kurikulum digunakan oleh bangsa Yunani di lapangan Atlantik dengan pengertian jarak yang ditempuh. Sedangkan menurut pandangan lama atau tradisional, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau apapun yang dilakukan sejumlah sekolah untuk mengembangkan pendidikan kepada mahasiswa, khususnya PAK dalam bentuk kurikulum. Alkitab merupakan sumber dan dari segala kehidupan yang mengubahkan kehidupan seseorang dari yang jahat menjadi baik. Alkitab begitu luar biasa sehingga sudah sepatutnya menjadi dasar pengajaran kita. Maksudnya bahwa Alkitab bukan menjadi kurikulum yang hendak diajarkan dalam pendidikan yang ada, melainkan menjadi aturan dalam merancang pengajaran.
Aturan-aturan Alkitab menjadi dasar atau batasan materi dan strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Ya, jadi ini lebih spesifik lagi. Kita bahas tentang Alkitab itu sebagai kurikulum. Kenapa demikian Alkitab sebagai kurikulum? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Felix atau Dennis? Sudah pernah mendengar tentang Alkitab sebagai kurikulum? Apa ya jelaskannya? Kalau saya sih Pak, belum sih. Hanya yang saya tahu itu kurikulum dalam pendidikan sekolah saja Pak. Kalau untuk dalam kurikulum dalam Alkitab, saya belum terlalu mengerti Pak. Baik. Dennis? Kalau saya sih, kalau menurut saya Bapak, kalau kurikulum dalam gereja itu seperti apa yang diajarkan tentang Alkitab, yaitu sebagai kurikulum. Karena Alkitab adalah landasan dari tiap-tiap apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat itu kita diilhami dari Alkitab, dan itu yang jadi buat kita buat belajar akan. Jadi kurikulum itu tuh yang disebut Alkitab ya begitu. Ya menurut saya sih Bapak. Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan awal bahwa kalau kita melihat kurikulum di Indonesia itu selalu berubah-ubah kan? Setiap Iya. menteri kalau dia menjabat pasti ada perubahan. Iya Bapak. Tetapi lebih khusus lagi kalau kita melihat di kekristenan ya, dalam agama Kristen khususnya, Alkitab kita dari dulu, sekarang dan seterusnya itu tidak ada perubahan-perubahan. Ya. Kenapa? Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Cuman ini sebagai gambaran awal. Kenapa kita jadikan Alkitab itu sebagai kurikulum? Karena memang di sekolah, baik itu di sekolah umum atau sekolah Kristen ataupun di gereja, yang disampaikannya adalah isi Alkitab itu, ya, isi Alkitab. Maka sebagai guru, ya, ketika kita berada di sekolah atau di gereja, saya maksudkan di sini guru pak, ya, guru pak. Ketika kita hadir di sekolah ataupun di gereja, sumber satu-satunya yang kita gunakan itu adalah Alkitab, sumber utama. Maka kita jadikan sebagai pedoman, sebagai patokan. Ya. Maka jangan sampai kita mengabaikan Alkitab itu. Maka pernah saya katakan dalam pengalaman saya, ketika di dalam kelas agama Kristen, siswa yang tidak membawa Alkitab, saya suruh pulang, suruh keluar dari kelas. Ada yang beralasan bilang, Alkitab itu berat, Pak. Nggak bisa dipikul, katanya. Saya bilang, apapun alasannya saya tidak dengar. Karena itu adalah sumber yang kita pakai. Mungkin ada sumber yang lain, seperti buku LKS. Ya kan? Atau buku pegangan, buku paket. Itu pun hanya dikembangkan oleh manusia. Nah, manusia bisa menulis buku itu karena dia perenungannya dari Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab itu, dia hayati, dia renungkan, akhirnya dia bisa membuat dalam sebuah buku. Maka bisa dipakai oleh siswa, oleh guru-guru di sekolah maupun di gereja. Maka kalau kita kembali melihat sumber utama itu, maka mau tidak mau kita memang harus jadikan Alkitab itu sebagai pegangan kita. Sumber asli, ya.
Nah, jadi baik itu di sekolah maupun di gereja, sumber satu-satunya itu adalah Alkitab, ya. Dan seperti yang ada di layar ini bahwa Alkitab merupakan sumber, ya, segala kehidupan yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang jahat menjadi baik, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ya. Karena apa? Kita memahami bahwa Alkitab itulah firman Allah yang tertulis, ya. Maka baik di sekolah maupun di gereja itu tidak ada sumber lain yang dipakai selain Alkitab. Kalau mungkin dia memakai Alkitab itu dan versinya berbeda, tulisannya beda, ya itu dikatakan bahwa dia penyesat. Nah, itu yang terjadi, ya. Maka harus dilihat juga Alkitab itu isinya, ya. Begitu. Jelas ya, Denis dan juga Philip? Jelas, Bapak. Ya. Sebelum kita lanjut, apakah selama ini yang semester lalu, ya, mungkin yang saya sampaikan supaya membaca Alkitab itu, apakah sudah rutin membaca? Sudah, Bapak. Ya. Denis sudah tamat membaca Alkitab? Saya itu mulai dari bulan Januari kemarin, sekarang sudah di hakim-hakim. Iya. Berarti sudah tamat ya tahun lalu, ya? Iya, Bapak. Sudah tamat membaca. Tahun lalu kan Bapak saya baca separuh. Nah, saya mau tahun ini saya mau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tahun kemarin saya tidak sempat baca sampai selesai. Kenapa tidak dilanjutkan saja? Itu lagi, Bapak. Saya pikir dari awal saja biar mengerti satu kali. Nanti ada halangan lalu ulang lagi. Ya, jadi itu memang saya tanyakan terus supaya ketika kita terjun di sekolah dan di gereja kita sudah ingat, ya, akan firman. Begitu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya melihat bahwa Denis sudah mengalami perubahan yang luar biasa, ya. Amin. Rambutnya Bapak. yang semester lalu itu rambutnya panjang, ya. Yang agak sedikit kacau, sekarang sih udah mulai berpenampilan baik. Ya. Iya. Jadi itu sebagai contoh perubahan, ya. Nah, jadi itu harus dipraktikkan. Siap, Bapak. Baik. Alkitab bukan menjadi kurikulum yang hendak diajarkan dalam pendidikan yang ada, melainkan menjadi aturan dalam merancang pengajaran. Jadi kita jadikan Alkitab itu sebagai sebuah aturan dalam merancang pengajaran kita. Jadi aturan-aturan itu menjadi dasar atau batasan materi dan strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Kita lanjutkan berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 89 tentang Sisdiknas telah membatasi proses belajar mengajar sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya pada masa depan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas ini, setiap peserta didik itu harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan. Jadi maksudnya di sini bukan hanya sekedar berteori, ya. Bukan hanya sekedar berteori, tetapi melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan. Ya. Contohnya mungkin di sekolah, ya, selain mengajar
selain kita mengajar, mungkin juga ada program lain. Seperti di beberapa SMP di Pontianak ini, sekolah-sekolah itu kan masing-masing punya program. Mungkin semua mata pelajaran itu ada programnya, tetapi khususnya untuk pelajaran agama Kristen, kepala sekolahnya katakan, nanti di sekolah itu ada kegiatan Rokris, rohani Kristen, ya, yang itu sudah diprogramkan dari sekolah, dan setiap agama itu melaksanakan, termasuk yang agama Kristen. Jadi seminggu sekali itu ada ibadah bersama dari kelas 7 sampai kelas 9. Atau mungkin di SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, seminggu satu kali beribadah. Ya, itu kegiatan-kegiatan kerohanian yang terus melatih siswa itu. Dan bukan hanya sekedar berteori di kelas pelajaran, tetapi langsung dipraktekkan melalui kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan itu program itu dirancang oleh sekolah, dirancang dari sekolah, dan tinggal guru mata pelajaran itu menjalankan tugas itu, kegiatan itu. Selain kegiatan mingguan, ada juga kegiatan Paskah bersama, ada kegiatan Natal bersama, baik itu sekolah itu sendiri, intern sekolah, maupun mungkin ada kumpulan beberapa sekolah, ya. Terutama di sekolah itu sendiri, biasanya kalau di Pontianak itu, waktu saya masih aktif di beberapa sekolah itu, memang dari sekolah sarankan untuk kita adakan ibadah Paskah, adakan ibadah Natal. Nah, kalau kita Kristen ini berbeda, saya lakukan sedikit berbeda dari yang agama lain. Kalau agama Katolik, biasa mereka selalu berkunjung ke panti asuhan. Mereka doa bersama, ibadah bersama, lalu bawa sembako, ya kan? Tetapi ketika saya hadir di sana, saya membuat agak sedikit berbeda. Jadi ibadah yang memang semua terlibat, anak-anak itu melatih diri. Saya katakan kepada anak-anak, bahkan kepada guru-guru yang Kristen. Mereka katakan, kenapa tidak seperti yang Katolik? Saya bilang tidak. Itu sudah biasa dilakukan, saya bilang. Tapi kalau untuk kalangan sekolah, kita harus melatih anak-anak itu memimpin. Jadi pengalaman saya ketika di salah satu SMP, saya panggil dengan ketua kelas, lalu mereka bentuk panitia. Mereka bekerja, target 3 bulan. 3 bulan sebelum mereka sudah membuat program, ya. Lalu akhirnya disosialisasikan. Dan semua yang diadakan, contohnya kalau Natal, semua anak itu terlibat di dalamnya, mengambil bagian. Saya hanya katakan pada mereka, tugas saya hanya datang menghadiri. Tetapi anak-anak, kalian yang menjalankan tugas itu, termasuk mencari pembicara, siapa pemimpin pujiannya, siapa yang kesaksian. Ketika mereka mungkin ada yang kurang paham, mereka bertanya. Saya kasihkan solusi, kasih pengarahan kepada mereka. Mereka jalan. Wah, semangat anak-anak, ya. Dari itu mereka akan terlatih, ya, dalam program-program demikian. Jadi bukan saja hanya berteori di kelas, tetapi mereka juga dilatih bagaimana memimpin di depan banyak orang, ya. Tahun lalu sebelum corona, di bulan Januari itu kami Natal bersama di 18 Januari 2021. Itu kumpulan beberapa SMP di Pontianak Utara. Yang hadir itu kira-kira 800 siswa. Ya. Wah, anak-anak semangat luar biasa. Seandainya kalau bukan corona di tahun 2020 mereka adakan lagi. Tetapi karena corona akhirnya tidak dilaksanakan. Ya, itu adalah bagian dari program yang diadakan di sekolah, ya, supaya anak-anak itu aktif dalam kegiatan, dibimbing, ya. Saya katakan bahwa kalau kalian tidak paham, kalian boleh bertanya, akan saya berikan arahan, bimbingan, kalian praktekkan. Jadi saya bisa kasih bimbingan melalui WA group atau secara langsung.
Anak-anak itu aktif. Mereka semangat kalau adakan kegiatan-kegiatan. Dan itu pun tidak semua anak yang demikian, yang mau melibatkan diri dalam kegiatan. Perbandingan saya dengan sekolah lain yang masih dalam bimbingan saya, binaan saya, sekolah yang A dengan sekolah yang B, sekolah yang A semangat, sekolah yang B anak-anaknya kurang semangat. Ya, nah itu yang saya menilai. Jadi itu memang tidak semua anak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan. Nah, di situ kita sudah bisa menilai dan terus memberikan arahan kepada mereka supaya mereka semakin hari semakin lebih baik. Mungkin ada yang belum berani untuk tampil, tetapi ada yang semangat untuk tampil, berani, ya, berani tampil seperti itu. Jadi kalau kita adakan program seperti ini di sekolah, maka kita sudah melatih anak-anak itu untuk ke depan mereka juga bisa memimpin, mereka juga bisa mengatur, ya. Jadi anak-anak itu kita melibatkan mereka supaya mereka juga percaya diri. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 89, ya. Berlaku untuk semua mata pelajaran. Tetapi ini karena kita kelas pendidikan agama Kristen, saya menyampaikan batasannya hanya khusus untuk pelajaran agama Kristen. Maka sebagai guru, baik itu mungkin di guru PAUD, guru TK, guru SD, ya, atau SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi kita harus punya program, merancang program itu. Tujuan merancang program itu ya untuk mengembangkan diri siswa, mengembangkan diri siswa-siswi kita, yang tentunya berdasarkan Alkitab sebagai dasar utama kita, ya. Alkitab itu sebagai dasar utama di dalam sebuah program, ya, program baik di sekolah maupun di gereja. Ya. Selanjutnya, proses pendidikan yang berlangsung di tanah air sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah disusun lengkap. Untuk pelaksanaannya dengan jalur pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya. Jadi aturan yang ada, undang-undang yang ada dibuat oleh pemerintah untuk semua jenjang pendidikan. Jalur di luar sekolah dapat ditempuh dengan pendidikan keluarga, kelompok bermain. Nah, ini yang non formal, ya. Dan penitipan anak, kejar paket AB, serta kejar usaha. Hendaknya seseorang mengikuti jalur itu dengan sungguh-sungguh dan disertai ciri khasnya, yaitu pendidikan Kristen. Jika pendidikan nasional termasuk pendidikan Kristen dapat berlangsung efektif karena kegiatan itu merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Apalagi pendidikan Kristen yang didasarkan pada cinta kasih hendaknya juga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan produktif. Ya. Nah, jadi Alkitab sebagai kurikulum tentunya berlaku bukan hanya di pendidikan formal, tetapi juga di pendidikan non formal, ya, di luar sekolah, seperti pendidikan keluarga, kelompok bermain, penitipan anak, dan lain-lain. Ya, di dalam keluarga mungkin setiap keluarga itu mereka jadikan Alkitab itu sebagai bahan, sebagai pedoman, sebagai dasar, ya. Maka ada setiap keluarga itu tiap-tiap hari, tiap pagi mereka membaca Alkitab, merenungkan
bahkan dalam kelompok bermain, ya, dan juga penitipan anak, kejar paket AB dan lain-lain, ya. Kalau kita ini memang beragama Kristen, maka hal-hal itulah yang kita terapkan, dasar firman, ya. Dan sebagai contoh bahwa ciri khas, ya, ini kita jadikan sebagai ciri khas. Kita mau berbeda dari yang lain. Maka pendidikan itu ditanamkan sejak dini, ya. Pendidikan maksudnya pengajaran Alkitab itu harus ditanamkan sejak dini, ya. Seperti yang pernah mungkin saya sampaikan dan itu kami terapkan sampai sekarang ini, bahwa setiap pagi kami selalu membaca Alkitab, ya. Baik dari yang anak-anak kecil sampai yang orang besar. Kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Bahkan di sekolah-sekolah, ya kan? Sebelum mulai pembelajaran, mereka harus membaca Alkitab terlebih dahulu 5-10 menit. Itu kita jadikan sebagai kebiasaan. Kita menjadikannya sebagai dasar, ya. Alkitab itu sebagai dasar utama kita. Kalau kita menjadikan Alkitab sebagai pedoman, maka di dalam merancang program, ya, baik itu di sekolah maupun di gereja, maka dasar kita adalah firman Allah. Bahkan selain sekolah dan gereja, mungkin di dalam keluarga-keluarga pun merancang program sesuai dengan ajaran firman, ya, ajaran firman Tuhan. Itulah yang kita mau jadikan sebagai landasan awal, sebagai dasar, ya, dasar utama kita, sebagai pedoman. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen di sejumlah sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kenyataan ini, pembinaan dan pengembangan kehidupan rohani generasi muda masih belum seperti yang diharapkan. Masalahnya adalah belum adanya pemerataan guru agama di sejumlah sekolah. Nah, ini sering terjadi persoalan, ya. Biasanya muncul persoalan-persoalan di sekolah-sekolah, ya. Contohnya di Pontianak itu ada sekolah negeri, tapi guru agama Kristennya tidak ada. Mereka beralasan bahwa tidak ada gaji, tidak ada honornya. Bahkan ada yang pernah menawarkan diri untuk tidak digaji, tidak diberi honor, mereka juga menolak. Dan alasan yang macam-macam, ya. Nah, tentunya bahwa kita hadir di Indonesia ini, harapan dari pemerintah ya harus sama. Kalau di situ 1-2 orang, ya, agama Kristen atau agama lain, memang harus ada pelajaran Alkitab atau pelajaran agama Kristen, ya. Nah, ini yang masih timpang di negeri kita ini, ya. Maka belum maksimal, belum berjalan dengan baik. Maka tentunya hal ini dirancang melalui gereja-gereja. Ya, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang pelajaran agama Kristen itu didapatkan hanya di gereja, di sekolah itu tidak ada. Itu masih sampai sekarang. Bahkan untuk mengatasi hal itu, banyak macam LSM yang bermunculan. Mereka katakan mau memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat yang seperti ini, ada diskriminasi. Belum ada guru agama Kristen, mereka berusaha untuk memperjuangkan. Dan hal itu bukan baru, itu sudah sejak lama, ya. Sudah sejak lama terjadi di negara kita. Kalau mungkin macam di Papua atau di kantong-kantong Kristen seperti di NTT mungkin tidak jadi masalah. Tetapi yang biasanya muncul permasalahan itu di minoritas, di daerah-daerah yang minoritas Kristen, ya. Itu yang biasanya terjadi. Nah, kalau muncul masalah seperti ini, maka pembinaan dan pengembangan kehidupan rohani generasi muda
itu belum berjalan dengan efektif, tidak berjalan dengan maksimal. Maka memang kita terus mendorong supaya di gereja itu pun ada program ya pendidikan. Maka seperti sekolah minggu ya, ada juga pembinaan remaja pemuda. Nah, itu membantu membantu gereja hadir untuk mengembangkan pembinaan kerohanian, keagamaan seperti itu. Dengan demikian, kuantitas dan kualitas pendidikan guru agama Kristen serta pengangkatan dan penempatan secara merata perlu diusahakan. Ya. Di posisi inilah kurikulum dapat digunakan sebagai alat transmisi kebudayaan, transaksi dan masyarakat atau transformasi pribadi anak didik. Kurikulum dapat dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, khususnya kemampuan berpikir agar dapat memecahkan segala masalah yang ia hadapi. Ya. Kurikulum dapat dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Nah, ini yang kalau untuk pendidikan agama Kristen kita jadikan Alkitab itu sebagai buku kurikulum, ya. Maksudnya kita jadikan Alkitab itu sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, ya, baik itu di sekolah maupun di gereja, ya. Jadi Alkitab itu sebagai sumber satu-satunya, ya, kita jadikan sebagai acuan, sebagai pedoman, sebagai aturan untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak-anak, ya. Baik dalam hal berpikir maupun dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi kalau kita jadikan Alkitab itu sebagai kurikulum, maka kita melatih anak-anak kita ketika suatu saat mereka mengalami masalah, mereka bisa mengatasi sendiri. Ya. Berdasarkan ajaran firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Karena tanpa Alkitab, maka ketika ada masalah, maksud saya tanpa firman Tuhan, di saat kita mengalami masalah, maka rasa-rasanya itu ada jalan buntu, ya, kayak mengalami jalan buntu, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita, maka percayalah setiap masalah pasti diatasi dengan baik, dipecahkan, pasti ada solusi seperti itu. Sampai di sini paham yang saya sampaikan ya? Felix, Dennis? Ya, Bapak. Paham, Bapak. Mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti, bisa ditanyakan? Di sini saya mau bertanya, Pak. Ada 2 pertanyaan yang saya catat tadi. Itu sebentar. Tadi kan Bapak berbicara tentang kurikulum. Nah, kurikulum yang saya mau kurikulum berbicara tentang Alkitab sebagai kurikulum. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara kita menggunakan Alkitab sebagai kurikulum. Itu yang pertama, bagaimana cara kita menggunakan Alkitab sebagai kurikulum. Terus kerja menjadi penyalur guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah. Yang kedua apa? Jadi yang kedua itu mengapa gereja harus menjadi penyalur guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah, itu saja Bapak. Baik, ada 2 pertanyaan dari Felix. Mungkin Dennis, apakah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Felix?
Kalau yang ditanya Felix tentang kurikulum di gereja kah Felix? Yang pertama itu bagaimana kita menggunakan Alkitab itu sebagai kurikulum. Bagaimana caranya untuk menerapkannya? Bapak sudah dijelaskan dari tadi bahwa Alkitab adalah landasan dari tiap-tiap apa yang kita belajar, karena itu sudah diilhami dari Roh Kudus sendiri, tidak bisa dirubah. Kalau kurikulum yang di menteri bagikan ke kita kan bisa tiap-tiap menteri nanti diganti, tapi kalau Alkitab kan tidak bisa diganti lagi. Itu sudah dasar dari apa yang akan kita pelajari. Baik. Oke. Bagaimana cara kita menggunakan Alkitab itu sebagai kurikulum? Tadi kan berbicara tentang kurikulum itu kan aturan ya. Jadi kita mau jadikan Alkitab itu sebagai aturan atau sebagai pedoman ya di dalam mengembangkan intelektual anak ya. Jadi kita jadikan Alkitab itu sebagai buku, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak-anak ya, dari cara berpikir maupun dalam menyelesaikan masalah. Jadi mungkin untuk menggunakan bagaimana caranya untuk menggunakan Alkitab itu sebagai kurikulum, itu yang tadi saya katakan ya, bahkan dari sebelum-sebelumnya. Alkitab itu ya memang kita harus pahami ya, dipahami dengan baik, dan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak ya bagaimana mereka bisa memahami itu dan mereka jadikan sebagai dasar hidup mereka, karena kita melihat, kita pahami bahwa firman Tuhan itu mampu mengubah kehidupan manusia ya. Jadi untuk menggunakan Alkitab itu memang kita harus pahami dulu firman Tuhan ya. Memahami. Bagaimana kita memahami? Ya memang harus kita baca. Baca dan pahami dan praktekkan apa yang disampaikan. Contohnya seperti hukum kasih. Ya kan? Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nah, kita jadikan itu sebagai landasan, sebagai dasar untuk mengasihi sesama kita manusia, sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Ya. Dan itu sudah menjadi aturan, sudah menjadi hukum. Itu sebagai salah satu contoh. Jadi jangan sampai bingung bagaimana caranya menggunakan Alkitab itu sebagai apa? Sebagai kurikulum. Nah, Alkitab itu kita jadikan sebagai pedoman, sebagai acuan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan tapi dalam tindakannya berbeda. Itu berarti tidak sesuai. Paham ya Felix ya? Ya Bapak, siap. Ya, jadi dalam hal ini terlebih dahulu kita harus pahami dulu firman Tuhan itu, ya, baca lalu pahami, lalu melakukan, ya, melakukan apa yang kita baca dari firman, dari isi firman Tuhan itu, karena kita jadikan tadi saya katakan bahwa itu kita menjadikannya sebagai dasar hidup, sebagai aturan hidup kita, sebagai pedoman. Tanpa firman maka kita tidak bisa menjadi apa-apa. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup ya. Kita coba melihat di dalam masa-masa penciptaan. Ya. Hanya dengan firman saja, hanya dengan firman Allah menciptakan dunia ini. Hanya melalui firman. Nah, kalau kita masih bisa bertahan hidup sampai sekarang hanya karena firman Allah. Ya. Hanya karena firman. Maka belajarlah untuk mempraktekkan setiap bagian-bagian firman Tuhan, ya.
Tapi ada hal-hal juga yang mungkin bisa dibedakan ya. Memang Alkitab itu kita menerima bahwa Alkitab 100% firman Tuhan. Tetapi kita juga bisa membedakan di dalam Alkitab itu, di dalam firman Tuhan itu ada juga yang memberikan gambaran-gambaran, ya, memberikan contoh yang mungkin bisa kita lakukan dan juga bisa tidak, ya, tidak boleh lakukan, larangan, ya, seperti diperintah di 10 hukum Taurat, ya, 10 hukum Tuhan. Bahkan di dalam bagian-bagian lain, contohnya di dalam Alkitab itu pada masa-masa dulu, pada waktu perjanjian lama, mereka bisa menikah lebih dari satu istri. Ya kan? Berpoligami. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan, pernikahan yang monogami atau cukup satu istri. Ya. Nah, itu kita tidak boleh mempraktekkan. Tidak boleh lakukan. Ya. Contoh yang lain seperti yang tadi saya katakan tentang hukum kasih. Kita diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, yang ada dalam firman Tuhan. Jadi setiap apa yang ada dalam firman, ya, kalau menurut Alkitab itu, menurut Tuhan itu benar, ya kita melakukan. Lalu yang kedua, tentang kenapa gereja-gereja itu mempersiapkan tenaga guru untuk terjun mengajar di sekolah-sekolah. Itu tadi yang saya katakan bahwa sampai saat ini masih ada kekurangan guru, ya, guru-guru agama Kristen. Maka gereja juga harus siap atau membuat program untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia, ya, terutama pendidikan agama Kristen. Karena kalau kita tidak mempersiapkan, gereja tidak mempersiapkan guru agama Kristen, maka generasinya bisa hilang. Ketika di sebuah sekolah kalau tidak ada guru agama, maka yang masuk mengajarnya adalah agama lain. Tentunya di Pontianak, kalau tidak ada guru agama, maka mereka suruh ikuti agama Islam. Belajar agama Islam. Karena mereka beralasan bahwa mereka belum ada, sekolah itu belum ada guru agama Kristennya. Jadi silahkan untuk menambah nilai, ikuti pelajaran agama Islam. Dan beberapa anak yang saya temui mereka, ya, mereka pintar berdoa agama Islam. Contohnya ada anak yang tinggal dengan kami, waktu dia masih di Makassar itu, dia masih di sekolah negeri dan di sekolah itu tidak ada guru agama Kristennya, lalu dia ikuti pelajaran agama Islam. Akhirnya dia bisa berdoa. Dia juga bisa membaca Al-Quran katanya. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang minoritas. Maka peran gereja di daerah-daerah demikian, ya, memang harus mempersiapkan tenaga-tenaga ekstra, ya, tenaga-tenaga yang siap terjun. Dan kalau sudah diutus sedemikian, maka gereja juga mempersiapkan transportnya, mempersiapkan honor yang dikeluarkan dari gereja, karena gereja membuat program demikian. Maksudnya untuk pembinaan selanjutnya generasi anak-anak di sekolah. Begitu. Jadi sangat penting gereja mempersiapkan guru untuk mendukung program pemerintah di sekolah-sekolah. Ya. Itu kalau saya dengarnya kayak di Jakarta ada yang demikian. Bahkan mungkin waktu itu kami juga usulkan supaya di Pontianak itu ada juga demikian dan didukung oleh gereja-gereja, tapi sampai sekarang belum terlaksana, belum terrealisasi. Karena di gereja-gereja mungkin mereka sibuk dengan program-program yang lain, jadi mereka belum maksimal dalam program mempersiapkan guru untuk terjun di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru agama. Jelas ya, Felix ya? Atau Siap. masih bingung? Sudah Bapak, sudah mengerti.
Ya. Jadi seperti yang tadi Denis katakan dan tadi awal saya katakan bahwa kurikulum di Indonesia itu selalu berubah-ubah. Nah, kalau kita yang Kristen ini, kita jadikan Alkitab itu sebagai sumber kurikulum kita, maka dari dulu, sekarang, dan seterusnya, Alkitab itu tidak pernah berubah. Tidak ada direvisi, tidak diganti. Memang itu sudah ada dari sananya. Ya. Dan bagian berikut nanti kita akan bahas tentang bagian itu. Ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, Alkitab sumber pengajaran dalam pendidikan agama Kristen. Persekutuan antar sekolah teologi Injil Indonesia pasti dalam anggaran dasarnya mengemukakan kami percaya bahwa dalam Alkitab adalah satu-satunya firman yang diilhamkan Allah, yang ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah di bawah penguasaan dan pimpinan Roh Kudus, tanpa salah dalam segala pernyataan, dan merupakan otoritas tertinggi dalam iman, tingkah laku, dan sejarah. Baik. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pasti tentang pengertian Alkitab, ya, persekutuan antar sekolah teologi ini mereka katakan bahwa percaya Alkitab satu-satunya firman yang diilhamkan dari Allah, yang ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah di bawah penguasaan dan pimpinan Roh Kudus tanpa salah, ya. Dalam segala penyataan dan merupakan otoritas tertinggi dalam iman, tingkah laku, dan sejarah. Denis dan Felix mungkin sudah tahu berapa jumlah penulis Alkitab dan berapa jarak waktu. Berapa tahun mereka menulis Alkitab itu? Belum tahu, Bapak. Ya. Nanti bisa dicari tahu, ya. Tapi sebagai ini mungkin bisa nanti dicari sumber lain. Penulis Alkitab itu ada 40 orang, ya. Terdiri dari nabi, rasul, dokter, dan lain-lain. Mereka punya latar belakang yang berbeda. Nelayan, ya. Mereka tulis dalam jangka waktu 1600 tahun. Itu memang luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pasti bahwa Alkitab itu diilhamkan langsung oleh Allah melalui manusia, melalui orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menuliskan Alkitab itu. Jadi yang perlu kita pahami dengan baik tentang pengilhaman, ya, diilhamkan dan penyataan Allah. Jadi ajaran tentang pengilhaman atau inspiration menentukan ajaran tentang ketidaksalahan Alkitab, ya. Berarti bahwa Alkitab itu diilhamkan tanpa salah, ya, ditulis oleh manusia, ditulis oleh orang-orang pilihan, tanpa salah. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, karena ada sebagian orang yang memahami bahwa ada bagian-bagian tertentu yang salah dan ada bagian-bagian tertentu yang benar. Maka akhirnya banyak orang yang menyimpang, ya, seperti ajaran-ajaran saksi Yehova, dan ada juga ajaran-ajaran yang lain, ya. Tapi bagi kita
Kita menerima bahwa Alkitab itu tidak salah karena diilhamkan oleh Allah kepada penulis sehingga sampai saat ini ya tidak pernah berubah. Nah, itu sebagai bukti bahwa Alkitab itu boleh dikatakan bahwa Allah yang menulis langsung, walaupun dia hanya memakai manusia atau penulis itu sebagai perantara, ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa dari dulu, sekarang, dan seterusnya Alkitab tidak berubah. Ya. Alkitab tidak berubah. Tidak diganti. Paling hanya ejaan-ejaan saja sesuai dengan perkembangan, ya. Tapi isinya sama. Nah, itu perbedaannya. Maka kalau kita jadikan Alkitab itu sebagai sumber satu-satunya kurikulum dalam ajaran agama Kristen, itu hal yang paling tepat, karena ketika kita belajar dari Alkitab, maka Alkitab itu mampu mengubah kehidupan orang itu, ya. Firman Tuhan mampu mengubah kehidupan seseorang dari yang jahat menjadi baik, ya. Dari yang salah menjadi benar. Itu yang kita harapkan. Maka sebagai guru agama Kristen, kita harus punya program khusus, ya. Mungkin kita menyampaikan kurikulum nasional untuk kecapaiannya. Tetapi sebagai guru Pak, kita punya standar, ya. Kita punya standar juga yang harus dicapai. Mungkin standar itu pun tidak perlu tinggi-tinggi, sederhana saja. Harapan kita adalah anak-anak yang kita ajari mereka itu mengalami perubahan hidup, perubahan sikap, ya. Sebagai contoh, dan itu pun mungkin pernah saya sampaikan, ya. Anak-anak binaan saya waktu di SMP, ketika awalnya mereka tidak pandai berdoa, tapi setelah dibimbing 2 tahun, 3 tahun, mereka lancar berdoa, ya. Mereka lancar berdoa. Yang awalnya mereka tidak bisa berkhotbah sederhana, mereka juga bisa menyampaikan itu secara sederhana. Menyampaikan apa yang mereka pahami, ya. Yang tidak bisa menyanyi, mereka bisa melatih suaranya, bisa menyanyi. Nah, ini program yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Kadang-kadang saya melihat di Pontianak ini, guru agama hanya menjalankan tugasnya secara formalitas saja, ya. Yang penting dia masuk menyampaikan materi, selesai, ya pulang. Dan dia kejar bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan programnya sesuai target waktu, ya, di dalam perangkat RPP. Nah, itu yang dikejarnya. Tapi dia tidak melihat anak itu mengalami perubahan atau tidak, ya. Nah, ini yang harus kita melihat itu. Dan lalu kita banyak berteori, tapi lalu akhirnya nol hasilnya. Begitu. Jelas, ya? Baik. Selanjutnya ada banyak teori tentang pengilhaman. Seperti tokoh Lewis Perry. Dia katakan ada mengemukakan beberapa konsep. Yang pertama, teori mekanis pendekatan. Maksudnya teori mekanis pendiktean. Allah mendiktekan tulisan-tulisan Alkitab itu kepada manusia. Gaya menulis dan kosakata berasal dari penulis ilahi. Nah, ini maksudnya bahwa Allah mendikte, lalu manusia itu menulis, ya. Artinya semua itu dari Allah. Manusia hanya membantu menulis, atau penulis itu hanya menulisnya di atas kertas, ya. Itu menurut teori yang pertama, teori mekanis pendiktean. Lalu yang kedua, konsep. Kata-kata tidak diilhamkan Allah. Allah hanya memberi konsep atau ide-ide.
Kemudian manusia mengungkapkannya dalam bahasanya sendiri, ya. Manusia mengungkapkan dalam bahasanya sendiri. Itu teori konsep. Lalu yang berikut pengilhaman sebagian. Pengilhaman hanya mencakup pengajaran-pengajaran dan perintah-perintah yang bersifat doktrinal yang tak dapat dimengerti oleh para penulisnya. Lalu yang berikutnya pengilhaman bertingkat-tingkat. Orang-orang tertentu mempunyai pengetahuan rohani yang luar biasa, memiliki kemampuan bawaan secara alamiah, kemudian menulis Alkitab. Pengilhaman secara mistik. Setiap orang Kristen bisa menulis Alkitab melalui kekuatan ilahi secara khusus. Allah bekerja di dalam diri mereka. Terakhir, pengilhaman kata demi kata secara menyeluruh. Roh Kudus menuntun pemilihan kata-kata yang dipakai penulis para Alkitab dalam tulisan-tulisan asli Alkitab dan menjaga sedemikian rupa sehingga menuliskan pernyataan Allah tanpa salah. Karakter dan kosakata para penulis mereka gunakan tetapi menulis tanpa kesalahan. Ya, jadi ini ada teori-teori yang dikemukakan oleh teori tentang pengilhaman yang dikemukakan oleh Lewis Perry, ya. Nah, jadi dari teori-teori yang dikemukakan ini bisa kita membedakan, ya. Jadi bagian yang pertama tentang pendiktian bisa mungkin bisa sesuai, ya. Artinya bahwa Allah yang berbicara kepada manusia itu dan manusia menulis, ya. Tapi seharusnya sebenarnya Allah lah yang memakai manusia untuk melakukan itu, menuliskan bagian-bagian daripada Alkitab. Dan hal ini mungkin nanti lebih jelasnya dengan mata kuliah yang teologi PL atau perjanjian lama, ya, seperti itu. Ini saya hanya sampaikan secara umum. Sampai di sini jelas? Jelas, Bapak. Baik. Dari 6 teori tersebut, teori pengilhaman kata demi kata dan secara menyeluruh dianggap sebagai ajaran tradisional gereja permulaan dan diyakini merupakan ajaran Tuhan Yesus, ya. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Kemudian Lukas pasal 24 ayat 44. Dan diteruskan para rasul 1 Timotius 3 ayat 16 dan 17, ya. Coba kita lihat. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Denis coba membacanya. Ayat 17 sampai 20. Oh ya. Yesus dan hukum Taurat. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menindakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menindaknya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Ayat 19, karena itu siapa yang menindakkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, itu yang disampaikan oleh Yesus, ya, bahwa kehadiran Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tetapi menggenapi. Dan juga di bagian-bagian lain di dalam Injil Lukas pun mengatakan demikian, dan di 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa sesungguhnya 1 Timotius, ya, pasal 3 ayat 16 dan 17, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Baik. Ini kita coba di Timotius 1 2 Timotius, ya. Ya, yang dimaksudkan di sini bukan 1 Timotius tapi 2 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Nah, jadi memang setiap tulisan berdasarkan surat Paulus kepada Timotius, dia katakan bahwa setiap tulisan dalam Alkitab itu diilhamkan dari Allah. Ya. Dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu yang dari teori-teori yang disampaikan oleh Lewis Perry, maka menegaskan kembali sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajaran Yesus, ya, kepada murid-muridnya. Baik. Selanjutnya istilah penyataan yang dimaksudkan di bagian ini adalah tindakan Allah untuk mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Tadi yang pertama itu tentang ilham, ya. Lalu yang kedua penyataan. Jadi Allah menyatakan diri kepada manusia melalui Alkitab, maksudnya supaya Allah berbicara kepada manusia. Kalau pada zaman dulu, pada tempo dulu, pada zaman PL, Allah langsung berbicara kepada manusia. Tetapi untuk zaman PB sampai sekarang, zaman Perjanjian Baru, Allah berbicara melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang kita baca, ya. Jadi maksudnya bahwa penyataan itu Allah mau berbicara kepada kita, maka setiap kita membaca Alkitab, maka Allah berbicara kepada manusia, ya. Lalu mungkin
Kita berpikir, lalu bagaimana dengan yang tidak membaca Alkitab? Ya, berarti Allah tidak berbicara kepada dia, maka tidak heran kalau banyak yang menyimpang, banyak yang salah di dalam tindakan hari-hari kita. Maka supaya kita tidak menyimpang, tidak salah di dalam bertindak, maka kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Selalu mendengar firman Tuhan. Supaya Allah ketika tiap hari kita melakukan segala sesuatu, kita terbuka hati supaya Allah berbicara kepada kita. Dan kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bahkan pernah kesaksian bahwa ada orang pernah saya ajak ke gereja, dia katakan pada saya, kalau Allah datang berbicara langsung dengan saya, baru saya pergi ke gereja Pak Pendeta. Tapi kalau Tuhan tidak berbicara dengan saya, maka saya tidak akan pergi. Nah, itulah pernyataan manusia. Ya. Jadi kita percaya bahwa melalui Alkitab firman Allah mau berbicara dengan kita. Allah mau mengingatkan kita, Allah mau menegur kita, Allah mau menasihati kita, ya, supaya hidup kita makin lebih baik, atau apa yang kita lakukan itu tidak salah, tapi benar, ya. Maka kita harus sandarkan hidup kita, jadikan Alkitab itu sebagai sumber satu-satunya di dalam kehidupan pribadi, maupun kita jadikan sebagai pedoman di dalam program di sekolah maupun program-program di gereja, ya. Selanjutnya, Alkitab merupakan salah satu bentuk penyataan Allah yang disebut penyataan khusus, ya. Jadi Allah selain menyatakan dirinya melalui alam semesta, ya, maka secara khusus Allah menyatakan menyatakan dirinya kepada manusia melalui penyataan khusus, yaitu melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus yang adalah firman. Dia datang menjumpai manusia, ya. Allah melalui Yesus Kristus datang langsung bertemu dengan manusia itu. Walaupun demikian, masih banyak orang yang menolak. Banyak orang yang tidak mau mendengar. Banyak orang yang tidak menerima. Manusia bertahan dengan kehidupannya, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan, sehingga tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai firman, ya. Penyataan khusus yang terbesar dari Allah adalah penyataan melalui Yesus Kristus di dalam Yohanes 1 ayat 18. Jadi selain penyataan khusus seperti yang dikatakan di atas, kita juga mengenal penyataan umum, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui penciptaan. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa Alkitab merupakan penyataan Allah melalui pengilhaman Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Itulah sebabnya para pembaca masa kini dapat memahami dengan benar isi Alkitab, diperlukan sebagai penerangan, ya. Kita butuhkan Alkitab itu sebagai penerang, iluminasi oleh Roh Kudus, ya. Jadi itu yang kita harus pahami dengan baik, memahami dengan baik isi daripada firman Tuhan itu berdasarkan terang Kristus melalui karya Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Kita lanjutkan lagi, ya.
Jelas, Bapak. Oke. Kita pindah pada topik berikut mengenai memahami isi dan berita Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian besar, yaitu PL dan PB. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Jumlahnya berapa, Denis? Jumlah Alkitab ada berapa? Ada 66, ya. Ya, Bapak. Jumlah Alkitab ada 66 kitab, terdiri dari dua bagian besar, yaitu PL dan PB. Jadi untuk memudahkan dalam mempelajari isi Alkitab, Trihold dalam buku Introduction to Bible Christian, dia mengelompokkan pasal-pasal Alkitab dan dapat dilihat bagian-bagiannya di bawah ini ya. Contohnya PL dan PB, dia sudah mengelompokkan. Nanti lebih jelasnya kalian bisa baca nanti di diktat ya. Contohnya Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 12 sampai pasal 15. Pasal 26 sampai 36. Pasal 37 sampai 50. Lalu pengelompokan di PB, Matius pasal 1 sampai pasal 11, pasal 12 sampai pasal 15, pasal 16 sampai pasal 20, itu sudah dibagi-bagi ya. Nah ini kita lewati, nanti bisa dibaca dalam diktat. Kita pindah pada poin berikutnya, memahami berita Alkitab. Alkitab berisi pernyataan Allah. Tanpa Alkitab, manusia tidak mungkin mengerti dengan benar siapa diri mereka. Siapa pencipta alam semesta, siapa pencipta diri mereka, dan apa tujuan hidup mereka. Ya. Jadi melalui Alkitab, manusia mengetahui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Karena melalui Alkitab manusia tahu bahwa karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan akan menerima hukuman Allah, yaitu kematian. Melalui Alkitab manusia mengetahui bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan, tetapi melalui iman dan diperoleh karena anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab, manusia yang telah menerima keselamatan mengetahui tujuan hidup mereka, yaitu kemuliaan nama Allah. Dengan melakukan kehendak dan perintah Allah seperti yang dikemukakan Alkitab, itulah setiap orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus harus memahami isi Alkitab dengan benar. Sesungguhnya berita Alkitab berpusatkan pada puncak pernyataan Allah kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dari pemahaman seluruh isi Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sangat penting. Perjanjian Baru hanya dapat dipahami dengan benar kalau kita sudah membaca dan memahami Perjanjian Lama. Sebaliknya, isi Perjanjian Lama tidak mungkin dapat dipahami dengan benar tanpa membaca dan memahami Perjanjian Baru. Jadi Alkitab bukan hanya Perjanjian Baru, tetapi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi ada banyak orang katakan bahwa dia tidak perlu membaca Alkitab Perjanjian Lama. Cukup membaca Perjanjian Baru saja, karena kita hidup pada zaman anugerah, zaman Yesus Kristus. Ya. Jadi diabaikan, seolah-olah diabaikan, Perjanjian Lama itu tidak penting. Padahal kenapa dikatakan Alkitab? Ya. Alkitab itu berarti Alkitab terdiri dari dua suku kata, yaitu al dan kitab. Al itu umum, berarti al umum, kitab buku. Jadi Alkitab buku umum, ya. Kalau Alkitab berarti buku umum. Jadi tidak hanya saja Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, tetapi dikatakan Alkitab itu kalau ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti yang terbitan de Gideons, itu hanya ada
ditulis di situ Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal. Nah, itu tidak lengkap. Dan bisa saja kita katakan bahwa itu bukan Alkitab. Ya. Alkitab yang lengkap itu adalah terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalau kita sudah memiliki Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka kita harus baca secara berurutan. Kita membaca, memahami, ya. Kita tidak boleh katakan cukup saya membaca Alkitab Perjanjian Baru saja atau Perjanjian Lama saja. Karena kisah Alkitab ini secara berurutan, ya. Maka kita harus baca secara berurutan. Membaca secara cepat, dan kita akan memahami sendiri melalui Roh Kudus akan berkarya, dan kita akan memahami, kita akan mengerti apa yang kita baca. Ada orang yang berusaha untuk memahami benar-benar bagian itu, tetapi dia tidak mengerti. Ya. Tetapi saya sarankan supaya membacanya secara cepat, dan pemahaman itu hanya melalui Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, pemahaman. Walaupun kita bahas secara cepat, tetapi kita bisa mengerti. Karena Allah berkarya melalui Yesus, melalui Roh Kudus, sehingga kita bisa memahami bagian-bagian itu dengan baik. Nah, kalau kita bisa memahami apa yang kita baca, maka kita bisa melakukannya tidak salah. Ya. Kita bisa mempraktekkan itu dengan baik. Nah, banyak orang yang di dalam praktek hari-hari itu salah karena tidak memahami firman. Tidak membaca firman Tuhan. Tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Sehingga di dalam prakteknya pun salah. Di dalam membuat program pun salah. Ya. Baik itu dalam program kehidupan pribadi, keluarga, baru di sekolah dan gereja. Nah, ini bertolak dari hal pribadi, ya. Kalau kita memahami firman itu dengan baik, maka yakinlah bahwa program yang kita rancang di dalam diri kita pasti akan berjalan dengan baik. Kita mampu mempraktekkan. Baru nanti kalau kita hadir di sekolah, kita membuat program atau di gereja, maka akan terrealisasi dengan baik. Ya. Maka semua itu bertolak dari Alkitab. Ya. Bertolak dari Alkitab. Sebagai dasar di dalam kita membuat program. Ya. Dan Alkitab itu kita menjadikannya sebagai sumber, ya. Bahkan selain pendidikan agama Kristen, mata pelajaran yang lain pun kalau kita bisa, ya, maka contohnya kayak matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran yang lain, itu sebenarnya sumbernya satu di dalam Yesus Kristus. Maka contohnya di dalam pengelolaan kita, sekolah Kristen, ya, di dalam sekolah yang kami kelola, kita tidak mencari guru-guru yang tidak seiman. Tetapi kita mencari guru-guru yang seiman, apalagi yang jebolan sekolah teologi, ya kan? Maksudnya untuk apa? Supaya di dalam pengajarannya tetap sumbernya hanya satu dalam Yesus Kristus. Mungkin dia contohnya mengajar matematika, tetapi dia bisa menghubungkannya dengan Alkitab. Atau dia mengajar bahasa Indonesia, dia bisa menghubungkannya dengan Alkitab. Dia mengajar IPA, dia hubungkannya dengan Alkitab. Dia bisa menghubungkannya dengan Alkitab. Seperti itu. Ya. Jadi semua yang dalam pengelolaan program di dalam sekolah, ya, terutama di sekolah Kristen, selalu menerapkan sumber kurikulum itu dari Alkitab. Ya, saya melihat di beberapa sekolah Kristen, ya, baik yang di Pontianak maupun yang di Jakarta atau di provinsi-provinsi lain, sekolah-sekolah Kristen itu mereka buat kurikulum itu berdasarkan firman Tuhan, ya, berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau di tempat kita, ya, kita belajar untuk coba
membuat nanti kurikulum khusus yang memang buatannya sumbernya dari Alkitab. Sejauh ini kita masih terus membenahi supaya nanti ke depan sekolah-sekolah ini tentunya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ya, yang kita harapkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk memahami seluruh isi Alkitab dapat dimulai dengan mempelajari setiap kitab. Setelah itu barulah kita mempelajari kelompok pasal, perikop dalam setiap pasal dan ayat. Selain mempelajari setiap kitab untuk memahami isi Alkitab, kita dapat mempelajari doktrin atau teologi, misalnya doktrin tentang manusia, dosa, keselamatan, doktrin alam, malaikat, dan roh-roh jahat. Dalam mempelajari setiap kitab dan doktrin Kristen, kita hendaknya menggunakan pendekatan yang benar. Para tokoh gereja yang mengakui otoritas Alkitab seperti Luther dan Calvin diyakini menggunakan pendekatan induktif. Luther sangat reformator, mengalami revolusi dalam hidupnya ketika secara induktif mempelajari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini satu orang bisa membaca, saya minta Felix ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Felix? Ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya tentang Injil. Dan ini diterapkan oleh Luther ya di dalam kehidupannya ya. Dia sangat mengalami perubahan yang luar biasa sehingga dia sampai melawan Paus oleh karena pemberitaan Injil ya, oleh karena bagian yang ditulis oleh Paulus ya kepada jemaat di Roma. Nah, itu yang dipegangnya oleh Martin Luther sehingga dia bisa merevolusi atau memperbaiki hidupnya. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam membuat program ya. Tentunya kita harus berdasarkan Injil, berdasarkan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi kita melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya. Dia sampai terkenal sebagai tokoh reformator. Mereformasi gereja. Ya. Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Nah, itu memang dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebenaran Injil. Ya. Dia tidak sepakat dengan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, dasarnya kita harus pahami kenapa dia harus memperjuangkan gereja, karena dia melihat bahwa pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu sudah menyimpang, ya. Maka dia berdasarkan firman Tuhan yang dia pahami, dia memperjuangkan kebenaran itu, mempertahankan kebenaran. Baik, sampai di sini materi kita untuk pertemuan pertama ini. Apakah ada pertanyaan?
Dennis, Felix masih bersama? Halo? Halo, Dennis, Felix. Oh, Kenapa mereka hilang ini? mereka tidak standby di depan kamera. Itu. Di Papua ini juga kadang-kadang tidak semua tempat signal bagus. Iya Pak, ya Pak. Nanti pertemuan berikut hari apa lagi ya Pak ya? Kalau di jadwal yang saya terima itu hari Rabu, Pak. Oh iya, iya. Nah, cuma nanti saya coba lihat karena kayaknya ada, tapi saya usahakan bisa hadir mungkin jam 11 atau lebih awal. Ya. Karena ada siangnya ada kegiatan. Oke. Sama lebih awal juga bisa juga. Hanya hari Rabu juga kayaknya. Ada ibadah kayaknya Pak ya? Iya, kami ada ibadah juga. Oh, si Felix ke toilet. Ya, Felix, Dennis, Pak Gion sudah selesai materi itu. Jadi ada pertanyaan kah? Tidak, silakan. Kalian kasih itu kalian punya apa dulu? Wajah dulu, kasih tunjuk wajah dulu. Ada pertanyaan, Dennis? Jelas, Bapak. Cuman tadi di apa? Di ayat-ayat tadi tuh. Baik, nanti saya kirimkan materi nanti sore ke kampus dan nanti akan diperbanyak ya, baru di bagian-bagian ayat itu nanti dibaca. Iya. Baik, jadi nanti untuk tugas besok itu nanti saya kirimkan di grup saja lah ya. Ya. Baik Pak, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu kembali hari Rabu. Waktunya nanti akan ditentukan, akan diinformasikan di grup. Ya, ya. Baik, Oke, Pak. silakan Pak, tutup dengan doa sudah. Baik, Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Allah di dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami boleh belajar dengan mahasiswa yang Tuhan utus mereka untuk belajar di Stad Krimenawa. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan hikmat pengetahuan yang lebih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan bagian ini, tetapi kami percaya kiranya Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan mereka. Anak-anak-Mu, Kau pakai mereka cara heran dan luar biasa, menjadi guru-guru yang profesional di bidangnya. Pada suatu saat mereka bisa merancangkan program, baik itu di sekolah maupun di gereja, di mana Tuhan tempatkan. Dan satu tujuan untuk mengembangkan kehidupan anak-anak, bukan hanya secara teori, tetapi dalam praktek hari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami akan berpisah. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dalam tugas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Oke, sampai ketemu lagi ya di hari Rabu lagi ya. Nanti kalian kalau mau nonton ulang nanti Bapak buat di YouTube tapi yang tidak di publik. Jadi nanti bisa nonton lagi. Oke ya, Dennis ya, Felix ya.